John LBF, ini lagi rame nih para pemilik dunia hiburan teriak tentang terkait pajak dunia hiburan naik 40% yang tadinya 25% nih. Abang sebagai pengusaha influencer juga mungkin memiliki usaha di dunia hiburan juga, gimana Bang? Setuju gak Bang? Yang pertama gini ya, saya kebetulan kan di bidang ngebantu orang-orang yang mau jadi pengusaha. Kita harus melihat dari beberapa aspek. Jadi point of view kita harus dari beberapa sudut pandang. Nah, sudut pandang dari si penentu kebijakan, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu kan melihat ada urgensi di sini dengan rencana menaikkan tarif pajak hiburan 40% ini kan pemerintah itu melihat ada urgensi. Urgensinya apa sih? Jadi sesuai amanat undang-undang ya, sesuai amanat undang-undang tentang harmonisasi keuangan pusat dan daerah ya. Pemerintah pusat pun punya concern untuk bagaimana pemerintah daerah ini bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah. Ini dulu. Jadi masyarakat juga harus kita edukasi. Kenapa sih pemerintah mau menaikkan pajak hiburan sampai 40%? Kita sebagai rakyat juga harus bisa melihat dari sudut pandang si pembuat kebijakan. Tujuan pemerintah ini kalau saya pelajari urgensinya adalah bagaimana pemerintah itu untuk pemerataan dari pusat daerah semuanya, harmonisasi keuangan pusat dan daerah ini berjalan dengan baik. Karena memang secara proyeksi rasio pendapatan di daerah ini masih banyak yang relatif kecil ya. Nah, dengan dibuatkan peraturan kenaikan pajak 40% ini kan pasti setiap daerah menjalankan. Tidak hanya daerah tertentu, semua daerah gitu. Tapi kalau ditanya John LBF setuju apa enggak, saya untuk saat ini belum setuju. Kalau di masa-masa ini belum setuju karena negara kita, bahkan bukan cuma negara kita, global baru selesai dari pandemi secara global ya. 2020 awal tahun kita tahu sendiri bahwa ada pandemi yang secara global, bukan hanya per wilayah aja. Nah, 2020, 2021, bahkan di 2022 masih itu ya, menjelang 2023. Jadi masih terlalu dini kalau melihat. Memang betul sektor hiburan, karaoke, tempat hiburan malam dan lain-lain ya, yang masuk kategori yang akan kena kenaikan pajak hiburan 40% ini memang mulai naik nih. Tapi terus jangan pemerintah melihat euforia ini jadi dijadikan alasan landasan untuk menaikkan sekarang. Saya melihatnya ini belum tepat waktunya. Boleh, tapi belum tepat. Jadi kenapa? Karena dampaknya ini akan masif. Prediksi saya akan masif dampaknya. Ketika pemerintah ketok palu menaikkan pajak 40%, yang tujuannya sebetulnya baik untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Tapi kalau dinaikkan sekarang, saya yakin akan ada pergolakan dan akan banyak pengusaha-pengusaha di bidang entertain, di bidang hiburan, tempat-tempat hiburan kayak karaoke keluarga dan lain-lain gitu akan tumbang karena sudah pasti daya beli masyarakat kita ini belum terlalu stabil bener lah. Ibarat baru setahun jalan lah kita mulai pulih dari pandemi, orang baru mulai ngumpulin lagi puing-puing. Dulu dia rugi parah, sekarang baru mau balikin modal, baru mau balikin ruginya dan belum balik. Terus dihantam adanya rencana kebijakan seperti itu. Saya kira pemerintah harusnya bisa memitigasi resiko lebih jeli lagi, lebih detail lagi, sehingga waktunya itulah. Ini masalah waktu aja sih. Ini masalah waktu menurut saya. Kembali lagi, kalau ditanya sebetulnya setuju nggak? Setuju kalau waktunya tepat. Tapi not for this time. Jangan sekarang. Ini kita kasih napas dulu lah rakyat kita ini, kasih napas dulu, kasih rehat dulu untuk benar-benar menata sektor-sektor, khususnya sektor-sektor hiburan
dunia hiburan ini biar bertumbuh dulu. Suka nggak suka, dunia hiburan ini juga memang penyumbang lapangan pekerjaan yang terbesar juga. Yang ini kita nggak bisa pungkiri ya. Ketika ada tempat-tempat hiburan dan lain-lain, sudah pasti kan manpower-nya nggak mungkin sedikit. Manpower-nya, pekerjaannya sudah pasti banyak. Nah, artinya pemerintah harus aware di situ. Ya, saya kira memang dalam segi kebijakan apapun, pro dan kontra itu pasti ada. Ya, dalam hal ini kalau ditanya John LBF di pihak yang mana? Kontra. Tidak setuju dulu. Karena apa? Saya kan mau support UMKM. Saya support pengusaha. Ya, tolong pemerintah didengarkan untuk wacana kebijakan kenaikan pajak 40% ini boleh, tapi jangan sekarang. Ini waktunya belum tepat. Biarin pengusaha-pengusaha di bidang hiburan ini kita semua menyehatkan badan kita dulu, menyehatkan usaha-usaha kita dulu. Meskipun saya nggak ada loh ya, satupun usaha saya di bidang itu nggak ada, tapi kita harus memposisikan diri point of view-nya di banyak pihak supaya kita bisa muncul yang namanya kebijaksanaan. Bang, seberapa penting dunia hiburan untuk kita, Bang, rakyat kita, masyarakat, Bang? Sangat penting karena ya pada dasarnya kita makhluk sosial. Kita manusia ini kan butuh yang namanya kita sudah bekerja, terus nanti kita butuh hiburan, liburan, healing ya kan. Ya, kembali lagi kalau kayak saya memang dalam hal tempat-tempat hiburan malam udah nggak pernah sama sekali, boleh dicek ya. Tidak pernah, alkohol pun saya nggak minum. Tapi kan kita kan nggak semua orang kayak saya. Ya, kalau kita mempoint of view-kan diri kita di posisi banyak orang, hiburan itu sangat penting. Bayangin lu kerja kan pasti butuh refresh. Ya, dan sebetulnya sektor dunia hiburan ini adalah sektor yang memang harus selalu menjadi perhatian pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ya, regulasinya benar-benar harus dibuat secara hati-hati. Jangan sampai merugikan juga, jangan sampai mempersulit juga sektor-sektor dunia hiburan, gitu ya. Hal-hal kecil aja, kita nggak usah sampai ke tempat-tempat klub-klub lah. Sebuah keluarga, ya kalau ke mall terus juga bosen, bos. Biasa apa? Karaoke keluarga, sama istrinya, sama anak-anaknya, ya kan? Yang rame kan kayak Mbak Inul ya, Mbak Inul benar-benar sangat keberatan ya, dan dia bahkan memprediksi bakalan bisa kalau ini beneran dinaikin 40% akan PHK ribuan orang, ya kan, ribuan orang karyawannya. Saya kira ini bukan nakut-nakutin, itu real, bisa potensi itu terjadi karena itu tadi sebagai pengusaha kan dia sudah memitigasi semuanya. Kalau dengan kenaikan ini pasti berpengaruh di apa? Daya beli masyarakat. Masyarakatnya mau nggak datang ke tempat karaoke itu? Atau udah cukup nyanyi-nyanyi di depan TV sama keluarganya kan jadi kayak gitu. Sayang gitu. Karena apa? Yaitu tadi masyarakat lagi memperbaiki diri semua nih setelah dihantam pandemi. Jadi kasih waktu dulu pemerintah kalau bisa. Ya saya nggak bisa ngatur ya, cuman kalau harapan saya ya beberapa tahun lagi lah sampai benar-benar kita cek betul-betul ekonomi kita sudah mulai membaik, daya beli masyarakat sudah mulai pulih, agak lebih pulih. Nah, bolehlah dinaikin, dan itu pun jangan signifikan ya. Ini kan hampir 100%, dari 25% sampai 40% sampai 75%. Terlalu besar sih kalau saya bilang sih. Karena pemerataan untuk program harmonisasi keuangan pusat dan daerah itu kan tidak bisa ditopang hanya dari satu sektor, yaitu sektor hiburan. Kan masih banyak celah juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bagaimana pendapatan di pemerintah daerah ini, pendapatan asli daerah atau PAD-nya itu meningkat. Kan tidak melulu dari sektor itu aja. Bisa juga ditingkatkan dari sektor-sektor dunia kreatif, UMKM-nya digeliatkan lagi, ya kan? Masyarakat lokal, pengrajin UMKM-nya disupport oleh pemerintah, dimodalin, disupport, sehingga dia bisa mendatangkan PAD juga untuk pemerintah daerah gitu. Jadi ya doain aja lah gua, siapa tahu gua bisa jadi menteri apa gitu. Siapa tahu gua banyak ide saya
untuk pengembangan UMKM, untuk bagaimana mengajak generasi muda ini jangan jadi karyawan seumur hidup. John L. Webb isi kepalanya banyak meskipun saya cuma lulusan SMA. Insya Allah jangan ngatur Tuhan. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini, wah John L. Webb berisi juga gitu, misalkan. Terus saya nanti dianggap jadi staf khusus menteri atau apa, gitu kan? Bisa bikin kebijakan yang pro rakyat pastinya, yang pro rakyat, yang mendukung UMKM. Karena sedikit saya tambahkan, negara ini memang harus kompak. Kompaknya artinya apa? Jumlah pengusahanya tidak berbanding dengan jumlah penduduknya. Hampir 300 juta, 270 juta lebih jumlah penduduk kita, negara besar. Jumlah pengusahanya tembus di angka 4% aja belum. Ya kan? Itu data loh, data statistik loh. Artinya apa? Memang mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus digalakan masyarakat kita ini jangan jadi karyawan terus, harus jadi pengusaha. Supaya apa? Jumlah pengusaha naik, sudah pasti ekonomi kita bertumbuh. Siap. Gitu.